Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran alat ukur dan pengukuran. Rekan-rekan sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur yaitu osiloskop, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari osiloskop beserta dengan fungsi-fungsinya dan bagaimana cara kalibrasi osiloskop, baik itu kalibrasi frekuensi dan kalibrasi tegangan. Rekan-rekan sekalian, insya Allah untuk hari ini kita akan mencoba untuk membaca tegangan dan frekuensi suatu sinyal yang dibangkitkan dari pembangkit frekuensi atau frekuensi generator. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba membaca tegangan dan frekuensi yang dibangkitkan dari sebuah frekuensi generator. Rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan. Sebagai contoh, kita akan membaca frekuensi yang dibangkitkan oleh frekuensi generator. Pertama-tama kita akan setting terlebih dahulu frekuensi generator. Yang pertama adalah bentuk sinyalnya, yaitu bentuk sinyalnya sinusoida. Kemudian dengan amplitudo kita tentukan, sebagai contoh misalkan amplitudonya adalah 10 volt peak to peak, maka yang pertama adalah kita atur ringnya, yaitu di sini kita lihat di sini ada frekuensi generator dengan ring 110 mV, kemudian 0,1 volt dan 1 volt. Ketika kita ingin agar keluaran dari frekuensi generator ini membangkitkan amplitudo sebesar 10 volt peak to peak, maka posisinya adalah 1 dikalikan dengan levelnya adalah 10 kali 1 adalah 10 volt. Kita setting levelnya adalah 10, kemudian ringnya adalah 1 volt, kita atur ke 1 volt. Di sini menunjukkan tegangan peak to peaknya adalah 10 volt peak to peak. Kemudian frekuensinya ada center dan ring, kita pilih ringnya, misalkan adalah 10, maka di sini 10 dikalikan 5 agar mendapatkan frekuensi 50 Hz. Kita atur ke 5, didapatkan frekuensi yaitu 50 Hz. Ini adalah settingan pada sinyal generator atau frekuensi generator, di mana frekuensinya adalah 50 Hz, kemudian amplitudonya yaitu volt peak to peaknya adalah 10 volt peak to peak. Kemudian kita akan baca pada osiloskop. Pada osiloskop ini channel A yang kita hubungkan ke sinyal generator, sehingga kita fokus ke channel A, yaitu pada volt per diff-nya adalah di channel A. Kemudian untuk time per diff-nya ini digunakan baik itu channel A, B, C atau D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kita akan baca berapakah tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS dari sinyal yang dibangkitkan oleh frekuensi generator. Maka fokus kita adalah di volt per diff-nya, yaitu di volt per diff-nya. Kita atur volt per diff-nya. Karena di sini adalah 10 volt peak to peak, maka kita atur volt per diff-nya ini sehingga tegangan puncak dan tegangan puncak ke puncak ini mampu kita baca. Kalau kita atur di sini, maka kita bisa lihat tampilan pada monitor osiloskop. Ini belum bisa kita baca berapakah tegangan puncak dan berapakah tegangan puncak ke puncaknya. Sehingga kita perlu pengaturan, selain di volt per diff-nya, kita atur di time per diff. Ini kita bisa rubah. Misalkan seperti ini. Ini kita bisa amati tampilan dari sinyal AC hasil pembangkit frekuensi. Rekan-rekan sekalian, agar kita bisa membaca tegangan puncak atau tegangan puncak ke puncak dengan maksimal, dengan baik, maka kita atur volt per diff-nya sehingga kita bisa membaca sinyal yang ditampilkan secara utuh. Sebagai contoh adalah kita atur volt per diff-nya, ini adalah 1 volt per diff. Kemudian frekuensinya dengan time per diff-nya, sebagai contoh misalkan kita atur ke 2 milisecond. Pada monitor ini ditampilkan 2 buah gelombang, yang mana pada 2 buah gelombang ini
baik itu secara horizontal maupun vertikal ini ditampilkan dengan utuh. Ini adalah agar kita bisa membaca sinyal yang ditampilkan ini dengan hasil yang tepat, yang sesuai dengan nilai dari frekuensi generator. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita fokus di pembacaan tegangan. Maka fokus kita adalah pada div arah vertikal untuk membaca tegangan puncak ke puncak, tegangan puncak dan tegangan RMS. Kemudian fokus yang kedua adalah pada channel A, yaitu volt per div-nya. Rekan-rekan sekalian, untuk membaca berapakah tegangan puncaknya atau tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS, maka fokus kita adalah div yang arah vertikal. Fokus kita adalah div yang arah vertikal. Ini adalah digunakan untuk membaca amplitudo. Ingat rekan-rekan sekalian, fokus kita adalah pada div arah vertikal atau sinyal arah vertikal. Ini untuk membaca amplitudo atau tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS. Kemudian yang kedua, fokus kita adalah pada volt per div-nya. Maka di sini kita bisa lihat bentuk sinyal dari pembangkit frekuensi. Ini kita ambil adalah satu sampel, yaitu satu sinyal, satu gelombang penuh, di mana satu gelombang penuh ini arah vertikalnya untuk membaca amplitudo. Ini bisa kita hitung berapakah jumlah kotaknya. Kita bisa amati di sini untuk satu puncaknya atau satu lembahnya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 div di sini. Maka yang pertama adalah jumlah dari div arah vertikal, yaitu untuk membaca amplitudo adalah 5 div. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini adalah posisi dari volt per div-nya. Kalau kita lihat di sini volt per div-nya menunjukkan yaitu posisi 1 volt per div. Sehingga volt per div-nya nilainya adalah 1 volt. Ini adalah nilai dari volt per div-nya. Kemudian kita bisa menghitung berapakah tegangan puncaknya. Tegangan puncak yaitu tegangan dari puncak sinyal ke titik netral. Di sini kita bisa lihat tegangan puncaknya ini adalah 5 div. Maka kita bisa hitung tegangan puncak ini sama dengan sigma div dikalikan dengan volt per div-nya. Maka didapatkan jumlah div-nya adalah 5 dikali volt per div-nya adalah 1 volt, sehingga tegangan puncaknya adalah 5 volt. Ini adalah tegangan puncaknya. Kemudian berapakah tegangan puncak ke puncak? Tegangan puncak ke puncak adalah tegangan dari puncak positif ke puncak negatif. Nilainya berapa? Tegangan puncak ke puncak ini adalah nilainya 2 kali tegangan puncaknya, sama dengan 5 volt dikalikan 2 sama dengan 10 volt peak to peak. Ini adalah tegangan puncak ke puncaknya. Atau bisa kita hitung dari jumlah div-nya, yaitu dari titik puncak positif ke puncak negatif. Titik puncak positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah total dari puncak ke puncak adalah 10 div. Maka tegangan puncak ke puncak adalah sigma div dikalikan volt per div sama dengan sigma div-nya adalah 10 dikalikan volt per div-nya adalah 1, sehingga nilainya adalah 10 volt. Ini adalah tegangan puncak ke puncak. Bisa kita cari dari perkalian, yaitu 2 kali volt peak, yaitu 2 kali tegangan puncak, atau tegangan puncak ke puncak adalah jumlah div dari puncak positif ke negatif dikalikan dengan volt per div. Ini adalah nilai dari tegangan puncak sinyal hasil frekuensi generator, di mana tadi kita setting nilai amplitudonya, yaitu tegangan puncak ke puncak adalah 10 volt peak to peak. Kemudian berikutnya adalah berapakah tegangan RMS-nya. VRMS adalah tegangan puncak dibagi akar 2. Tegangan puncaknya adalah 5 volt dibagi akar 2 adalah
1,4. Didapatkan nilai yaitu 5 volt dibagi 1,4. Kita bisa hitung nilainya 5 volt dibagi 1,4. Maka di sana didapatkan tegangan RMS-nya adalah 3,6 volt. Tegangan RMS-nya adalah 3,6 volt. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara membaca amplitudo atau tegangan puncak, kemudian tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS pada osiloskop hasil pembangkit frekuensi generator, di mana pada frekuensi generator kita setting nilai dari tegangan puncak ke puncaknya adalah 10 volt. Kemudian kita akan menghitung berapakah frekuensinya. Rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan membaca berapakah frekuensinya. Untuk membaca frekuensi, fokus kita yang pertama adalah pada arah horizontal, kemudian pada temper diff-nya. Ini bisa kita atur sehingga pembacaan kita ini bisa membaca nilai dari satu panjang gelombang penuh ini tanpa memotong bentuk dari satu panjang gelombang. Kita bisa atur di sini di temper diff-nya sehingga didapatkan nilai pembacaan yang akurat. Rekan-rekan sekalian, di sini ada positioning digunakan untuk menggeser posisi arah horizontal. Hal ini digunakan untuk setting untuk mendapatkan satu panjang gelombang penuh. Ini bisa kita geser sehingga nilai pembacaan kita lebih akurat, tidak ada sinyal yang terpotong. Sebagai contoh, kita setting di sini nilai posisi horizontalnya sehingga nanti kita dapatkan satu panjang gelombang dari titik awal gelombang ke titik akhir gelombang, satu puncak dan satu lembahnya. Selanjutnya kita akan hitung berapakah periode dan frekuensinya. Untuk membaca frekuensi, pertama kali kita fokusnya adalah arah horizontal, yaitu waktu yang dibutuhkan, yaitu untuk mencari periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang adalah satu puncak ditambah dengan satu lembah. Nah, di sini pada tampilan osiloskop, di sini ada dua panjang gelombang. Kita cukup ambil satu panjang gelombang saja untuk mencari periodenya. Kemudian fokus yang kedua adalah pada horizontal, yaitu temper diff-nya. Kita tentukan nilai temper diff-nya sehingga sinyal yang kita akan baca ini menampilkan satu panjang gelombang penuh. Nilainya bisa disesuaikan rekan-rekan sekalian, tergantung dari frekuensi yang kita baca. Tidak harus di posisi temper diff-nya 2 milisecond. Nanti bisa disesuaikan apakah nilai yang ditampilkan pada osiloskop dengan temper diff tertentu ini bisa menampilkan satu panjang gelombang utuh atau satu panjang gelombang yang mudah kita baca. Selanjutnya kita hitung berapakah jumlah diff arah horizontal, yaitu satu panjang gelombang. Ini kita bisa hitung nilai satu panjang gelombangnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diff. Untuk menghitung periode, maka di sini diketahui jumlah diff-nya adalah 10. Kemudian temper diff-nya adalah pada posisi 2 milisecond. Temper diff-nya adalah 2 milisecond. Sehingga kita bisa hitung periodenya adalah sigma diff dikalikan temper diff-nya. Berapa jumlah diff-nya, yaitu jumlah kotak yang digunakan untuk satu panjang gelombang. Di sini kita sudah hitung tadi nilainya adalah 10. Kita masukkan 10 dikalikan temper diff-nya adalah 2 milisecond. 2 milisecond sehingga di sana periodenya adalah 10 kali 2 milisecond adalah 20 milisecond. Ini adalah periode dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop. Berikutnya kita bisa baca frekuensinya. Kita hitung frekuensinya. Frekuensi adalah seperti di mana nilai T-nya ini adalah 20 milisecond. Ini kita konversi ke second. 20 milisecond ini sama dengan 20
dikali 10 pangkat minus 3 second. Kemudian kita masukkan ke sini 1/20 dikalikan 10 pangkat minus 3 second. 10 pangkat minus 3 kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif, sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 20. 10 pangkat 3 adalah 1000 dibagi 20. Ini kita hilangkan nolnya, 100 bagi 2 adalah 50 Hz. Ini adalah frekuensi yang ditampilkan pada osiloskop, di mana satu panjang gelombang, satu sinyal, satu panjang gelombang sinusoida ini membutuhkan waktu yaitu 20 milisecond, atau diff-nya sebanyak 10 diff dengan temper diff-nya adalah 2 milisecond. Dari sinyal yang ditampilkan ini maka kita bisa ketahui periodenya adalah 20 milisecond dan frekuensinya adalah 50 Hz. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana cara membaca amplitudo atau tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS, serta bagaimana cara membaca periode dan frekuensi pada osiloskop yang dibangkitkan oleh frekuensi generator, di mana pada frekuensi generator di awal kita setting nilai dari frekuensi adalah 50 Hz dengan amplitudo yaitu 5 volt, atau tegangan puncak ke puncaknya adalah 10 volt peak to peak. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.